kompartemen yang ada di hotel. Nah, kos ini terbagi lagi nih menjadi beberapa section. Salah satunya adalah laundry section. Laundry section adalah section yang bertanggung jawab untuk semua proses pencucian linen dari proses penerimaan cucian kain kotor, pemilahan cucian, proses pencucian, pengepresan linen, dan pengemasan sampai pengiriman cucian yang sudah selesai. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam laundry hotel tentu berbeda-beda, tapi pada umumnya seperti washing machine, drying tumbler, hand iron kit, mangler. Bahan pada laundry yaitu chemical seperti soap, alkali, bleach, salt, spray, dan softener. Penggunaan alat dan bahan di laundry dapat mengakibatkan beberapa risiko, antara lain risiko terpapar bahan kimia. Penggunaan bahan kimia seperti deterjen, pelembut pakaian, dan pemutih dapat menyebabkan risiko terpapar bahan kimia. Terpapar bahan kimia secara langsung dapat menyebabkan iritasi kulit, masalah pernapasan, atau bahkan keracunan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan alat bahan kimia. Selanjutnya, risiko terjatuh. Kegiatan di laundry melibatkan penggunaan mesin cuci, pengering, dan setrika yang dapat menyebabkan terjatuh. Misalnya, jika lantai basah atau licin, pegawai dapat terjatuh dan mengalami cedera. Untuk mengurangi risiko ini, penting untuk menjaga kebersihan dan kekeringan lantai serta menggunakan alas kaki yang sesuai. hal ini adalah bertolak dengan tempat penggunaan alas setrika yang tidak dapat menyebabkan risiko cedera. Misalnya jika setrika digunakan dengan suhu yang terlalu tinggi atau jika pekerja tidak berhati-hati saat menggunakan setrika, dapat menyebabkan luka bakar. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan alat dengan benar dan mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD dibutuhkan oleh pekerja untuk menjaga keamanan keselamatan lingkungan kerja yang punya risiko. Hal ini karena ada banyak potensi bahaya di lingkungan kerja, misalnya baik tidak kejatuhan benda berat, terluka oleh mesin panas atau terpapar oleh narkoba. Pekerja laundry diwajibkan menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari risiko keselamatan kesehatan kerja. Alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh pekerja laundry seperti seperti hood, masker, semprot, apron, topi, dan sarung tangan. Pentingnya ergonomi sistem yang benar saat melakukan kegiatan ergonomi. Nah, jika pekerjaan yang dilakukan secara tidak ergonomis, maka akan menyebabkan kecelakaan kerja dan tidak nyaman akibat kerja. Contohnya saat menyetrika, sebaiknya posisi menyetrika dalam keadaan duduk. Hal ini agar tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan pada otot-otot punggung. Selanjutnya, cara mengangkat barang yang berat di laundry yang benar agar tidak cedera saat melakukan pekerjaan. Nah, di sini kita dapat melihat cara mengangkat barang yang benar agar tidak cedera. Pencegahan kebakaran di laundry. Yang pertama, perhatikan standar higiene. Periksa secara perlahan harus dikunci laundry. Apabila kabel lampu, sambungan atau kontak yang hapus atau tidak, segera diganti dengan yang baru. Yang kedua, tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar pada ruangan khusus. Bahan-bahan yang mudah terbakar tidak disempatkan bercampur dengan bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya, penggunaan alat pemadam kebakaran. Yang pertama, cara penggunaan apa? Yang pertama, kasih gel dengan cara memutar filmnya. Yang kedua, taruhi apa? Yang ketiga, ambil posisi tidak melawan arah angin. Cara mengurangi arah angin, perhatikan asapnya. Jangan berdiri dengan posisi menatap asap. Posisi berdiri saja 1,5 meter sampai 3 meter dari angin. Selanjutnya yang keempat, apa? Arahkan visual ke arah angin. Yang kelima, semprot api dengan cara menekan luas pada alat pemadam. Penggunaan apa ini dilakukan pada saat api masih kecil. Selanjutnya ada sistem sprinkler harus dirancang untuk menghadapkan kebakaran atau sekurang-kurangnya mampu mempertahankan kebakaran untuk tidak menyebar. Minimal selama 30 menit sejak kepala sprinkler pecah. Cara kerjanya yang pertama, saat terjadi kebakaran, api memanaskan cairan yang ada dalam kaca. Kedua, apabila panas sudah mencapai suhu kurang lebih 68 derajat Celcius, maka tabung kaca akan pecah. Yang ketiga, setelah tabung kaca pecah, maka air akan keluar dari mulut. Penting bagi pekerja di laundry untuk memahami resiko yang terkait dengan alat dan bahan yang digunakan, serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mereka. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab bersama, dan bahwa setiap individu harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan tentram.